Bagi teman-teman yang terjun dalam dunia desain pasti tidak asing lagi dengan satu situs ini, Logo Ground. Jadi sesuai dengan namanya ya, Logo Ground. Jadi ini adalah tempat di mana kita bisa menjual logo-logo kita yang siap jadi. Ini mereka buyer atau pembeli atau konsumen ya mereka bisa langsung membeli logo-logo yang mereka butuhkan di sini ya, yang siap digunakan. Bagi teman-teman yang sudah bikin akun, pasti tidak asing lagi dengan tampilan seperti ini. Ini adalah dashboard utamanya ya. Kalau kita masuk seperti ini. Nah, di Logo Ground ini menarik, kita bisa jual logo kita dengan harga yang fantastis. Karena di sini logo kita dinilai dengan dolar. Nah, kalau kita ke bawah, kita bisa melihat ya, logo-logo yang sudah siap jadi yang dijual di Logo Ground ini. Di sini, logo buyer. Kita bisa ketik favorite logos for sale. Klik aja sini. Nanti kita akan diarahkan ke satu laman di mana tempat logo-logo yang siap dijual seperti ini. Logo ini dijual dengan $300. Ini adalah perpaduan ya kalau kita lihat singa sama burung. Logo ini juga dijual ya dengan harga $1.200, sama di sampingnya juga $1.200. Ini merupakan harga yang tinggi ya. Bahkan ini kita perhatikan satu logo ini dijual dengan harga $1.600 US. Kira-kira berapa kalau kita rupiahkan? Kita coba lihat ya. 1.600 dolar berapa rupiah? Wow, kita lihat di sini logo tadi di harga segini kalau dirupiahkan 22.924.000 sekian. Ini harga yang fantastis ya untuk sebuah logo. Ya memang kalau kita perhatikan logo-logo di sini menarik karena divariasikan dan dikombinasikan dengan begitu baik ya. Jadi kelihatannya unik. Maka bisa memiliki harga yang tinggi ya. Ini $1.000. Namun untuk bisa diterima di Logo Ground, logo-logo kita ini tidak mudah karena di Logo Ground ini yang seleksi itu adalah mereka yang akan meninjau ya kira-kira logo kita ini punya potensi atau tidak. Karena di Logo Ground ini seleksinya ketat, mereka hanya mencari logo-logo yang unik, yang bisa dijual di pasaran atau punya nilai di pasaran. Namun jangan menyerah kalau logo kita ditolak. Kita boleh ditolak 1 kali, tapi jangan lupa untuk mencoba 100 kali ya. Pantang menyerah. Nah, sekarang kita akan coba lihat logo yang ditolak oleh Logo Ground. Di bagian logo ini, nah di sini, kalau teman-teman baru daftar dan mau upload logo baru bisa di sini ya, bisa tekan di sini upload news logos, tekan. Nanti dia akan arahkan ke laman ini. Nah, di sini tempat kita bisa mengisi ya logo title kita apa, kemudian keywords-nya apa, deskripsinya bisa kita isi di sini. Setelah itu kita akan diarahkan di sini, harga yang mau kita patok untuk logo kita berapa. Nah, di sini paling rendah $200. Kalau kemarin $150, tapi sekarang yang paling rendah ini ya, $200 ya. $200 dan yang paling tinggi itu $3.000. Ini merupakan harga-harga yang bagus ya kalau bisa kita jual dengan harga segitu.
maka kita bisa bikin ya logo-logo yang unik yang bisa dijual dengan harga-harga yang tinggi. Nah, setelah itu kita bisa pilih kategori di sini. Kita bisa pilih kategori sesuai dengan logo yang kita mau jual. Di sini banyak pilihan. Ada yang people, ada yang security, olahraga, teknologi. Kita bisa sesuaikan ya dengan logo yang kita posting. Nah, menariknya di logo Ground ini ada opsi berikutnya ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ketiga. Jadi kita bisa pilih 3 kategori di logo Ground ini. Ini memungkinkan kita atau memungkinkan logo yang kita posting ini lebih mudah ya ditemukan oleh buyer. Tapi sebelum kita isi semuanya, kita perlu baca dulu ya. Sebelah kanan ini ada hal yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Kita perlu baca ini dulu, karena logo kita bisa gampang ditemukan atau tidak gampang ditemukan ya bergantung dari ini ya. Kita perlu baca ini dulu, misalnya sewaktu kita masukkan logo title, dikatakan ya pilihlah yang pendek, singkat, sederhana ya. Jadi jangan buat logo yang namanya panjang sekali. Kemudian pilihlah keyword yang sederhana, yang umum ya, yang mudah orang cari. Dan deskripsinya juga di sini dikatakan kita boleh mengatakan ya atau menjelaskan apa arti dari logo kita, simbolkan apa, dan juga filosofinya apa ya. Bisa kita tulis di sini untuk menarik buyer. Dan yang tidak boleh kita lakukan di sini dikatakan ya tidak boleh gunakan logo title yang generik ya. Jangan gunakan. Maupun keywordnya ya kita upayakan buat yang semenarik mungkin. Nah, setelah ini kita baca dan kita isi semua, baru kita ke halaman berikutnya ya. Dengan klik ini go to step 2. Nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan foto JPEG kita dan juga file IPS. Setelah itu baru kita upload logo kita. Nah, kalau kita sudah upload, kita bisa melihat logo yang kita upload ya di sini ya, logos I upload. Klik aja di sini. Nah, nanti logo yang kita upload akan tampil di bagian bawah sini ya. Nah, seperti ini. Kalau warna merah, berarti logo ini ditolak ya. Ditulisnya declined. Jadi tidak diterima di logo ground. Kita bisa klik di sini alasannya apa, kenapa logo kita ditolak. Nah, di sini dia jelaskan ya, bahwa logo ini sebenarnya punya potensial, tapi belum bekerja ya, belum bisa bekerja di logo ground ini. Mereka minta direvisi lagi untuk dibuat lebih menarik. Namun revisinya ya tidak sederhana ya. Dikatakan di sini that will not be enough, itu tidak cukup. Misalnya kita hanya mengganti warnanya saja atau menambahkan line supaya lebih tebal, itu tidak akan cukup ya. Jadi kita mau buat revisi yang benar-benar menarik untuk logo kita sehingga ada pasarannya dan bisa dijual di logo ground ini. Jadi logo yang ditolak tadi kita akan coba revisi dan akan coba diposting kembali ya di logo ground ini. Semoga diterima. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan coba untuk merevisi satu logo ini dan coba kita upload kembali di sini. Semoga revisinya bisa diterima di logo ground.